Salam informasi, salam kepo, salam jernih berpikir, seperti jernihnya air mineral ini. Berkali-kali, nggak habis-habis. Seperti teka-teki kematian Brigadir Joshua, yang hingga saat ini masih belum ketahuan bagaimana akhirnya, masih misterius. Apalagi pihak kepolisian masih menutup motif dari kasus ini. Polisi hanya mengatakan nanti semuanya akan dibuka atau terbuka pada saat persidangan. Namun, polisi berjanji kalau kasus ini akan diselesaikan atau dituntaskan secara terbuka. Dan ini seperti apa yang ditegaskan atau diperintahkan Presiden kepada Kapolri untuk menuntaskan kasus ini secara terbuka, transparan. Dan ini benar-benar dilakukan oleh pihak Polri. Dengan setelah dibentuk tim khusus, mulai ada pembenahan dalam proses penyidikan. Para anggota polisi yang terlibat akhirnya diproses di sidang kode etik. Bahkan beberapa jenderal, ya, petinggi-petinggi yang terlibat kasus ini sudah dipecat dengan tidak hormat atau PTDH. Ini menunjukkan bahwa Polri serius. Polri benar-benar ingin menuntaskan kasus ini secara terbuka. Kepercayaan masyarakat yang tadinya turun terhadap pihak Polri mulai meningkat dengan hal ini. Namun ya lagi-lagi namanya netizen ya, namanya masyarakat kita selalu tidak puas. Bahkan ketika diungkap lagi ataupun dilakukan lagi soal otopsi ulang, sudah, rekonstruksi juga sudah, masyarakat kita tidak puas. Yang menariknya di kasus ini adalah banyak muncul yang namanya detektif-detektif masyarakat gitu ya. Apalagi kalau kita kumpul, kita nongkrong gitu ya, yang diomongin seputar kematian Brigadir Joshua atau seputar Irjen Verdi Sambo. Ada yang mengatakan, wah ini pembunuhannya karena ini nih. Wah yang mengatakan Sambo itu keji. Ada yang mengatakan hal lainnya. Ya, padahal kasus ini kan awalnya hanya seputaran tembak-menembak. Ya, isunya itu. Ya, jadi poinnya adalah ada kematian dari sebuah tragedi dan di kasus tersebut adanya dugaan pelecehan seksual. Tapi kan pelecehannya itu sudah dikatakan oleh Polri tidak ada dan berkasnya sudah dicabut. Yang mengalir atau yang diproses lanjut adalah proses kematiannya atau proses pembunuhannya. Sudah ditetapkan tersangkanya. Ya. Sudah rekonstruksi pun juga sudah. Tetap saja masyarakat ya ini detektif yang terkenal zaman dulu apa ya? Sherlock Holmes. Ya, Sherlock Holmes. Jadi mulai nih, wah yang tadinya dari mulai mungkin S3 ahli hukum ya, ahli apa ya, sampai ahli dagang gitu, udah mulai belajar kayak jadi detektif nih. Kalau saya sih kayaknya nih ya, ini karena terlibat cinta segitiga ini. Kalau yang ini enggak. Kalau ini kayaknya kasus ini karena terlibat cinta segilima. Wah enggak. Nah, mulailah. Tapi ini menarik. Kasus ini menarik. Hanya saja memang inilah sebuah tamparan keras untuk Polri. Karena ketika rapat dengar pendapat dengan DPR pun, Polri diminta agar segera menuntaskan kasus ini dan diminta untuk transparan. Jangan ada lagi yang ditutup-tutup. Jadi entah akan bagaimana kasus ini, semuanya kita harus sabar. Semuanya harus menunggu bagaimana proses lanjutannya. Tapi memang sesuatu ada yang baru dari kasus ini, selalu baru. Mulai terbuka, dikait-kaitkan, atau teorinya adalah
teori cocok logi. Teori cocok logi adalah, wah ini kasusnya ini seperti sebuah kerajaan. Ya. Tapi ada yang bilang juga, wah ini kasusnya sebenarnya lebih dari itu, ada yang ditutup-tutupi. Ini sebenarnya ada settingan tertentu sehingga akhirnya si Sambo ini melakukan hal ini. Melebar. Bahkan entah bagaimana ceritanya kasus ini dikaitkan dengan presiden kita. Ada yang mengatakan inilah karena presidennya nggak tegas, makanya hukumnya tidak tegas. Kasus ini juga tidak tegas. Kalau dipikir-pikir di mana ya? Apakah semuanya dikait-kaitkan dengan presiden ya? Ya memang sih Polri itu tanggung jawabnya langsung pada presiden. Tapi kan nggak semata-mata karena kasus ini terus salah presiden. Akhirnya minta nanti, ya mudah-mudahan enggak ya, presidennya turunlah, nggak bisa ngatasin kasus ini. Loh kok presidennya yang turun? Ya, menarik kasus ini. Mari kita pantau, mari kita kawal ya, agar kasus ini bisa mendapatkan keadilan. Kasus ini benar-benar sungguh terungkap ya. Yang salah harus dihukum, yang tidak salah ya jangan dihukum. Oh iya, satu lagi. Kalau dilihat dari kasus ini sebenarnya seolah-olah memang ada gap-gapan di tubuh Polri. Karena kalau dari surat yang dikirimkan oleh Sambo yang sempat beredar, di situ dia melakukan pembelaan kepada salah satu anak buahnya, ya, yang soal kasus CCTV itu. Maka dia mengatakan ada kriminalisasi di situ. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi dengan kasus ini sekali lagi, yang benar tetaplah benar, yang salah harus mendapatkan hukuman. Kita kawal kasus ini. Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan pikir. Sepertinya air mineral ini jernih maksudnya.